Sobat Karir, selamat datang di podcast Luar Kampus. Balik lagi dengan gue Muhammad Mahendra. Kali ini kita bakal bincang-bincang terkait dengan dunia startup. Dan kita semua tahu di PB itu ada salah satu startup yang sudah merajalela di Indonesia dan sudah sangat terkenal banget, yaitu Clean Sheet. Dan kita panggil seorang foundernya, tamu kita pada hari ini, Dihkon Nadamis. Halo Bang Dihkon. Halo Mahendra. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang Dihkon ini buat teman-teman yang pengen tahu, yang mungkin yang teman-teman yang belum tahu, Bang Dihkon ini punya startup ya Bang ya. Startup yang itu bergerak di dunia jasa kebersihan dan itu namanya Clean Sheet ya. Dan mungkin teman-teman pernah lihat waktu itu pernah ditayangkan, pernah jadi narasumber juga di Kick Andy ya Bang ya. Wah itu keren banget dan sangat menginspirasi. Dan kali ini kita dari teman-teman dari Studio Berkarir kita bakal mengkorek nih sebenarnya siapa sih Bang Dihkon Nadamis. Dan mungkin pertanyaan pertama nih Bang, pengen tahu sih sebenarnya Bang Dihkon Clean Sheet itu apa? Oke, langsung jawab aja ya. Latar belakangnya itu apa? Oke. Jadi Clean Sheet itu lebih ke ya startup bergerak di bidang jasa kebersihan kekinian, tapi basisnya emang socio technopreneur. Maksudnya ada sosialnya, iya. teknologinya juga ada bisnisnya. Jadi nggak hanya soal profit aja, tapi kita pemberdayaan dengan yang lainnya kayak gitu. Ya latar belakangnya dengan saya sendiri, maksudnya dengan latar belakang saya sendiri dulu saya masih bidik misi. Oke. Yang ya makan aja kadang mungkin agak susah gitu, walaupun sudah dibiayai full dan sebagainya, tapi harus tetap mencari penghasilan tambahan waktu itu. Dan waktu itu saya bersih-bersih di rumah dosen. Rumah dosen. Ya, karena waktu itu bingung mau, dulu itu tinggal kalau nggak salah masih 100.000 di ATM. 100.000. Itu 1 minggu saya nggak megang sama sekali, tinggal itu aja. Tahun berapa Bang? Tahun Masih ingat nggak? 2018 itu kalau nggak salah. 2018. Wah itu saya masih tingkat 2 Mas. Jadi waktu itu emang benar-benar ya kepepet sih mungkin ya. Iya. Jadi kepepet itu jadi lebih kreatif dan gimana caranya harus bisa dapat uang ya waktu itu. The power of kepepet. Dan akhirnya waktu itu dosen pembimbing saya yang emang dari awal membimbing saya. Dosen bimbing akademik tuh. Bukan, nggak tahu ketemu aja dulu jualan batik saya tawarin dan sampai sekarang masih jadi. Oh iya, Bang Dihkon ini asalnya dari mana Bang? Saya Pekalongan. Dari Pekalongan. Iya. Jadi Kota batik. Iya. Iya, benar. Kenapa nggak jualan batik aja Mas? Nah itu awal-awal saya jualan batik. Oh iya. Tapi nggak laku. Masih ingat nggak siapa nama dosennya? Kan ini kita sama teman-teman di IPB. Jadi namanya Bu Iis. Jadi beliau yang benar-benar awal membeli batik saya. Batik. Ya, jadi waktu itu emang benar-benar mau pulang. Jadi SMPTN kan, saya SMPTN. Jadi kan berangkat dulu, daftar ulang, habis itu balik lagi kan. Mau balik lagi itu nggak ada uang waktu itu. Akhirnya saya bawa batik dari Pekalongan, saya jual ke ibunya buat buat pulang ke Pekalongan lagi. Dan itu awal permulaan dari jual batik dulu. Dan setelah itu tiba-tiba terbentuk si Clean Sheet. Itu bagaimana? Dari yang kepepet tadi. Jadi waktu itu kepepet, akhirnya waktu itu ibunya itu Sabtu Minggu ingin libur. Jadi bersih-bersih. Oke, karena Bu Iis kan tadi? Iya, Bu Iis tadi. Karena Senin sampai Jumat kan udah ngajar ya. Capek pasti dan sebagainya. Dan waktu itu ART-nya enggak ada. Enggak ada. Terus ya udah saya tawarin aja, "Ibu, saya ada ide kayak gini, mau enggak saya bersihin?" Oke, benar-benar langsung jemput bola karena kepepet. Langsung bilang, "Bu, mau ngasih bersihin," dan ibunya bilang mau. Iya, mau. Dan akhirnya bersih-bersih di sana. Bersih-bersih dan dibayar. Iya, dibayar. Dibayar, dikasih makan, oleh-oleh, dan dikenalin ke dosen-dosen lainnya. Masih inget nggak dulu pertama kali banget sebelum sekarang kan, kalau sekarang udah ada paketan-paketannya tuh. Masih inget nggak pertama banget yang itu jadi suatu momen bersejarah buat Bang Dihkon sendiri itu berapa? Itu dapat 150 nggak masalah. Jadi 100.000 yang tadi saya puter 50.000-nya buat beli alat-alat kebersihan sama bahan-bahan kebersihan. Oke. Jadi habis itu kan balik lagi tuh 150 kan. Jadinya 50.000 tuh muternya dibeliin di bara tuh. Iya di bara. Di bara ya. Itu kan murah-murah ya, 5.000, 10.000. Bener. Paling hanya kena berapa, terus dapat itu plus makan plus ada tip lagi tambahan. Dan itu Bang Dihkon awalnya sendiri. Iya sendiri. Dan pada akhirnya
untuk mikir wah ini bisa saya komersialisasikan itu kapan? Setelah saya lihat ternyata yang mengalami kayak gini bukan hanya saya ya. Oke. Masih banyak mahasiswa kurang mampu yang waktu itu kan saya sendiri dan bersihin rumah besar. Iya. Nggak mungkin dong kayak gitu. Gempor juga ya? Gempor. Akhirnya waktu itu saya ngajak teman saya yang kurang mampu juga, ayo ikut bersihin dan sebagainya. Dan kami dapat uang dan sebagainya. Dari situlah mulai, kenapa nggak dibikin bisnis saja? Ya, kenapa nggak dibikin bisnis saja ya Bang ya? Gitu. Itu keren banget sih, sangat menginspirasi banget. Jadi dari suatu yang kepepet dan akhirnya itu jadi kesempatan gimana kita take a change, make a change. Itu kalau slogan kita di podcast luar kampus kayak gitu. Dan masih inget gak temen yang pertama kali mendampingi Bang Dihkon? Sekarang dia masih sama Bang Dihkon gak? Udah enggak sih. Udah enggak lagi. Dulu itu nggak salah, kalau nggak cewek cowok kan nggak salah tuh. Oh iya. Iya. Jadi dulu saya ajak banyak tuh, mau cewek mau cowok. Tapi biasanya kalau cewek agak susah ya. Iya. Jadi saya itunya paling mau ngajak saya jalan. Saya mau ajak jalan gitu. Tapi ini kan maksudnya tuh kan ini kan masalah personal ya, dengan masalah yang namanya masalah finansial ya Mas ya. Itu cara Mas Dihkon biar bisa tahu kalau dia ini lagi ada masalah finansial itu kayak gimana? Karena kan menanyakan suatu hal yang sebenarnya itu berbau privacy ya Mas ya. Biasanya yang saya tahu aja yang emang dia kurang mampu juga. Jadi saya ajak aja. Oh gitu, tapi yang sama-sama kan bidik misi ada paguyuban. Iya ada paguyuban. Banyak kan yang ada paguyuban itu yang saya ajak. Oh, jadi rata-rata dari teman-teman yang bidik misi yang Bang Dihkon rangkul. Oh, oke. Nah, terus saya pengen nanya lagi. Kan Clean Sheet ini sekarang dominasinya udah di daerah Jabodetabek ya Mas. Daerah Jabodetabek, dan bisa cerita sedikit nggak gimana tuh awal perjalanannya di permulaan itu sampai bisa kayak sekarang nih, sampai se-Jabodetabek udah pada make Clean Sheet. Bahkan artis-artis juga udah saya lihat udah make. Dari Abdel, Amarzoni, ya kan? Saya lihat udah pada make gitu. Dan itu suatu hal yang wah anak IPB nih. Gimana tuh? Jadi di awal itu sama sih semuanya. Saya awal mulai dari kampus. Awalnya kos-kosan sebenarnya. Kos-kosan. Tapi kos-kosan kan berat ya. Maksudnya berat itu udah murah. Kotor lagi. Iya kan? Kalau kos-kosan kan kayak gitu. Apalagi kosan laki ya. Iya, apalagi kos-kosan laki. Iya, bener, itu berat banget. Dan waktu itu ya udah awal dari mulai kos-kosan, rumah dosen, pelan-pelan, dan akhirnya waktu itu kan kami dapat pendanaan. Kami kan ikut kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Dapat pendanaan dari program mahasiswa wirausaha IPB, dapat. Terus dari wirausaha muda pemula Kemenpora dapat permodalan dari sana. Dan juga akhirnya ya ada investor yang masuk dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari situlah ya buat beli alat-alat, kan dulu itu hanya alat-alat sederhana. Iya sih benar. Ya itu kan otomatis bayarnya murah ya, nggak ada nilai value-nya lah tambahan. Tapi setelah saya beli itu alat-alat, akhirnya kan harga mulai ditinggiin. Nah kualitas mulai. Pada akhirnya ketika Bang Dihkon sadar terkait dengan masalah value, sebenarnya itu yang diberikan oleh Clean Sheet sendiri itu apa dari value lainnya? Di sisi lain kan kita tahu ada Go Clean kayak gitu kan. Nah dari Clean Sheet sendiri itu value apa yang sebenarnya ditonjolkan? Terutama di anak mudanya sih, kami nggak ngerekrut di atas 25 tahun, kami nggak ngerekrut. Oh gitu. Ya jadi minimal 18, maksimal 25. Jadi anak-anak muda semua yang semangatnya masih tinggi, dan plusnya adalah yang memakai jasa kita sekaligus berkontribusi untuk anak-anak muda kita. Iya sih. Dan saya dapat riset juga bahwa Clean Sheet ini ada program untuk bersih-bersih yayasan, bersih-bersih masjid kayak gitu ya. Jadi setiap Jumat kami ada program Jumat bersih, Jumat berkah, itu gratis bersihin masjid, yayasan, panti jompo dan lain sebagainya. Dan itu alasannya kenapa Mas? Kenapa ada program itu? Karena itu menjadi tanggung jawab kami aja di bidang kebersihan ya, yang membutuhkan, yang nggak pernah disentuh. Biasanya kan kadang kamar mandinya, masjid atau musola atau apa, karpetnya dan sebagainya kan nggak pernah disentuh. Paling marbot kan hanya di lantai-lantai lah biasa. Tapi dengan adanya Clean Sheet ya kita bantuin di situ. Oh kayak gitu. Ini luar biasa banget nih Bang Dihkon nih. Sampai sekarang udah ada kantor sendiri ya Bang ya? Udah ada kantor sendiri. Dan untuk kedepannya dari Bang Dihkon harapannya gimana buat Clean Sheet?
Jadi ke depan memang tetap sesuai visi misi kita. Ke depan ya target 5 tahun ke depan itu kami mau menyekolahkan maupun menguliahkan 1.000 anak muda yang membutuhkan. Amin. Dan sekarang udah mulai terwujud, beberapa udah kami sekolahkan paket, beberapa udah kami kuliahkan. Kami kan kerjasama dengan beberapa kampus. Oke, sekarang udah invasi kampus-kampus juga nih. Iya, jadi yang di Clean Sheet itu sekarang bukan hanya IPB aja, bukan mahasiswa IPB aja. Jadi ada UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Pamulang, Universitas Indraprasta di Jakarta, UHAMKA, Universitas Bayangkara dan lain sebagainya. Dan itu kenapa tuh awal mula? Ini permulaannya tahun berapa ini? 2019. 2019. Permulaannya kenapa jadi menginvasi ke seluruh kampus-kampus yang ada ini? Karena yang mengalami permasalahan kayak saya dulu ternyata bukan saya aja, bukan IPB aja. Ternyata banyak kampus lainnya juga kayak gitu. Ya keren banget sih kalau kayak gitu. Dan selain itu sampai saat ini yang jadi di Clean Sheet itu selama Bang Dikon di Clean Sheet, hal-hal yang lucu-lucu nggak yang dialamin selama bersih-bersih? Bantuin bersih-bersih di rumah-rumah klien itu ada gak? Banyak sih itu. Maksudnya banyak cerita-cerita yang emang anak-anak kadang dapat pelanggan yang rewel, galak. Terus tapi ada kadang dapat yang baik. Kita pernah bersihin aneh-aneh. Gitu. Apa tuh? Kemarin bersihin kapal. Kapal? Iya, kapal. Kapal laut? Kapal. Ya Allah. Bener-bener ya? Itu di Pantai Indah Kapuk. Oke. Di sana kan kapal ya orang-orang menengah ke atas lah. Karena sekarang kan kami sasarannya menengah ke atas. Oke. Jadi benar-benar yang emang punya duit aja biasanya. Oke. Itu. Kapal. Terus dispenser. Ada. Itu bahkan di apa namanya? Di Bepom itu. Oke. Bepom kami bersihin dispenser gitu. Terus ada lagi nggak kalau misalnya yang rumahnya gede banget misalnya Iya, gitu? ada kayak istana lah sebenarnya. Di Rizbela itu sebenarnya rumah besar itu. Itu rumah besar. Tapi kena banjir. Kena banjir. Itu eksklusif itu sebenarnya. Sorry ini kita bahas public figure tapi nggak apa-apa lah ya. It's okay. Tapi sebenarnya ya emang bagus sih rumahnya dan sebagainya. Tapi emang ada beberapa yang emang rumah ada yang lebih besar lagi. Jadi biayanya luar biasa. Kami nggak menyangka ya bisa sekali rumah bisa mencapai harga segitu. Dan itu hitung-hitungan harganya itu kan saya lihat kalau di website kan ada paket ya, ada paket. Tapi kalau misalnya dia ternyata di lapangan rumahnya lebih gede gitu kan, atau ternyata lebih kotor kayak gitu, itu gimana cara penghitungan? Nah itu tergantung luasnya, tergantung berapa lama pengerjaannya dan tergantung kesulitannya. Kalau yang pasca renov, pasca banjir itu bisa gila-gilaan itu per rumahnya. Gitu. Itu yang tadinya saya mikir ini buat ya mending buat beli motor atau beli apa gitu. Oke, kita bisa ngebayangin kan ya, bisa beli motor, bisa beli apa. Nah, ya itu kalau kami kan saya dulu bersihin paling berapa kan dapatnya, tapi dengan value yang kita tambahin, terus udah mulai dikenal dan mulai visi besar kita tersampaikan, itu mulai orang-orang mulai kualitasnya juga semakin oke. Emang kadang tuh di balik musibah itu ada berkah untuk orang-orang tertentu ya Mas ya. Dan itu Mas sendiri yang ngerasain gitu. Dan untuk saat ini nih dari Clean Sheet sendiri dia punya benchmark gitu nggak sih? Benchmark apa dari startup di luar yang punya bergerak di bidang sama itu ada nggak sih? Dulu sih sebenarnya GoClean. Oh GoClean. Ya tapi kan sekarang GoClean udah tutup ya. Gara-gara lagi pandemi COVID juga. Ya, COVID. Terus sekarang ya paling sebenarnya saingannya masih sama sih, nggak ada yang paling tinggi, nggak ada yang paling rendah, jadi masih bisa salip-salipan lah kayak gitu. Terus kalau untuk masalah segi dari human resource sendiri, dari ya namanya mitra ya, mitra ngomongnya Mas ya, mitra ya Mas kan itu rata-rata masih pada mahasiswa kayak gitu kan. Dan sedangkan yang namanya jasa itu kan kita harus available every time kan, karena nggak tahu kapan orderan masuk kayak gitu. Jadi kalau dari Mas Dikon sendiri itu cara mengaturnya itu kayak gimana? Cara manajemen itu semua kayak gimana? Nah dulu awalnya kan hanya mahasiswa ya. Terus sama ngalamin kayak gitu, mikir ada yang minta full dari pagi sampai sore. Kuliah dong? Iya makanya kan itu sulit kan ya. Iya. Maksudnya mahasiswa kan hanya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Akhirnya saya memutuskan oke deh, pemberdayaan kami adalah 2, mahasiswa atau pelajar yang kurang mampu, dan satu lagi adalah anak-anak putus sekolah. Tuh, jadi kami merekrut anak-anak putus sekolah dari lingkungan sekitar yang di kami, dan itu kami berdayakan, kita sekolahkan, Disekolahkan juga? Iya.
Dan itu untuk pembagian waktunya kayak gimana, Mas? Kalau yang itu biasanya yang full. Jadi kalau mahasiswa kan bisa dipilih ya waktunya. Ini jadwal saya kuliah segini, saya bisa kosong ini. Kayak gitu. Jadi lebih diutamain yang emang ya kuliah sebagainya. Tapi kalau yang itu benar-benar itu kayak karyawan kami sebenarnya. Yang benar-benar setiap hari masuk. Diberdayakan. Iya, lebih tepatnya mitra-mitra diberdayakan. Ini keren banget ini. Saya kenapa saya dulu nggak kepikiran kayak gitu ya? Saya tahu waktu itu mungkin saya kurang kepepet kali ya, Mas. Kurang kepepet. Emang the power of kepepet itu kadang-kadang menguntungkan gitu. Dan terus waktu Clean Sheet itu berdiri, sebenarnya tuh mimpi dari Bang Dikon sendiri tuh apa sih? Sebenarnya dulu itu sederhana sih mimpinya. Makanya kenapa saya bertahan sampai sekarang. Mimpinya ya sederhana, ingin membantu teman-teman saya yang butuhkan waktu itu. Jangan sampai ada yang kayak saya lah. Dan profit itu bonus berarti? Iya, sebenarnya bonus. Sebenarnya kayak kenapa saya bisa bertahan karena why-nya itu. Saya ingin membantu anak-anak muda yang membutuhkan lebih banyak lagi biar bisa merubah ekonominya, pendidikannya, terus ngurangin pengangguran, dan akhirnya kan ke ujung-ujungnya ke kemiskinan kan. Ya bisa berubah ekonominya kayak gitu. Dan sampai sekarang kalau total mitranya Mas Dikon sendiri udah ada berapa, Mas? Udah rekrut lagi, ini udah 100. Ya, dan ini udah mau tambah lagi. Ini kan makin kebutuhan makin besar ya, makanya kami rekrut terus. Karena kami udah nggak hanya rumah-rumah aja. Kapal kapal kan, ntar lagi nggak tahu nih apa nih, pesawat kali kan. Iya, kan kami udah mulai masuk resto. Ke restoran terus juga. Perusahaan, instansi, jadi yang ditaruh di tempatnya, kayak gitu, dikontrak jangka panjang. Gitu. Oke, teman-teman podcast luar kampus mungkin kita berpikiran buat teman-teman yang jarang banget. Ya namanya kan halnya dengan sosial dan ini berbau untuk membersihkan sesuatu gitu kan. Pertama kali Mas Dikon nggak mikir kayak geli atau maaf ya jijik gitu nggak? Pertama sih iya. Gak, maksudnya dari ya karena kepepet tadi. Karena saya tahu juga kalau Clean Sheet bisa bersihin kayak kamar mandi gitu. Iya, bisa. Jadi kerak dan sebagainya kita ada salon kamar mandi. Salon kamar mandi. Iya. Oke. Jadi kerak-kerak itu bisa dihilangin. Gitu. Terus deep clean, jadi benar-benar detail dan sebagainya. Dulu ya sama kayak gitu, maksudnya siapa sih yang mau buka, mahasiswa yang mau buka jasa kebersihan? Bener, masalah itu kebersihan gitu kan, kayak suatu hal yang dianggap orang-orang itu ini capek, kayak kurang menghasilkan. Tapi ternyata kalau kita manfaatin ilmu kita bisa juga Mas ya ternyata. Dulu saya nggak kepikiran ke situ juga, maksudnya dulu buat ya udah buat tambahan-tambahan aja. Tapi setelah saya pikir dan saya lihat ternyata peluangnya masih besar ya. Dan yang di IPB pun jasa kebersihan hanya Clean Sheet waktu itu, yang didanain, yang ngajuin hibah kompetisi dan sebagainya Clean Sheet kayak gitu. Yang lain kan konveksi, makanan, minuman, benar. Kan, kayak gitu. Jadi dan di situ ada kesempatan untuk monopoli. Waktu itu ya udah kuasain aja tuh. Iya benar. IPB gitu. Tapi pada saat pandemi itu sangat luar biasa. Itu mengubah banget sih. Gimana tuh langsung malah meningkat? Turun jebret 0. Tapi malah naik. Kami naik malah karena pandemi. Oke. Jadi waktu itu kami kan hanya pas waktu sebelum pandemi kami sasarannya mahasiswa. Sama dosen lah di lingkungan sekitar kampus. Itu kan ya maksudnya sederhana ya, dan juga banyak sebenarnya. Pas pada saat pandemi mahasiswa kan pulang ya. Dosen juga nggak mau ditemuin ya. Kosan gimana tuh? Kosan ya kan? Kosong semua. Muter otak akhirnya. Bener-bener nol gitu. Jadi kami mikir otak gimana caranya. Saya mikir gimana cara mau pivot bisnis atau pivot pasar waktu itu. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk pivot pasar ke ibu-ibu. Dan ibu-ibu ternyata luar biasa dampaknya. Itu awalnya dari ibu-ibu di Bogor dulu dong? Iya, dari ibu-ibu di Bogor. Habis itu biasanya cara marketingnya word of mouth dulu, dari mulut ke mulut. Mulai ada panggilan ke Jakarta bisa nggak? Waduh, Jakarta lagi. Kami kan nggak ada mobil, motor dari sini ke sana udah capek duluan kan. Waktu itu pelan-pelan, permintaan Jakarta mulai banyak, Tangsel mulai banyak dan sebagainya. Pelan-pelan nyewa mobil, berangkat pakai mobil. Gas terus. Ya, gas terus. Dari situ mulai kan, kayaknya harus dibuka deh cabang Tangsel, cabang Jakarta. Sekarang udah ada berapa cabang sih? Udah 5.
5? Ya, di Jabodetabek. Saya lihat di website itu baru 2 sih. Iya. Satunya itu baru di mana, daerah mana saya lupa. Mitra Indah. Tapi udah diperbarui sih di situ. Udah 5 tuh. Oke, dan kantor pusatnya di Ini di Bogor, tapi ini mau dipindah ke Jakarta. Wadidaw. Awal mulanya kan di Bogor, jadi itu benar-benar ya menjadi titik awalnya sih di Bogor. Tapi pasar terbesar kan Jakarta. Ya, di mana mungkin teman-teman dari PLK pengen tahu tempatnya di mana kalau di Bogor? Di Bogor deket sini di Batang gitu. Itu juga kami difasilitasi sih. Tempat yang bersejarah ya. Iya, itu. Ya udah dulu difasilitasi benar-benar murah. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di IPB ada di Batang namanya. Dan itu tuh ada namanya Masjid Al-Wusta, mungkin anak-anak IPB pada tahu Masjid Al-Wusta itu yang mana. Dan di sebelum Masjid Al-Wusta kalau dari IPB itu ada salah satu tempat clean sheet, cari aja situ ada. Dan itu tempatnya awal mulanya tempatnya Bang Dihkon nih, sampai bisa sebesar ini gini. Dan untuk kedepannya bakal fokus di dunia ini. Iya, secara biasa. Ya, nanti kan lebih ke ini kan lagi pengembangan, itu aplikasi kan masih ya. Jadi nanti akan lebih modern lagi dan lebih lengkap lagi, bukan hanya yaitu macam-macam, mau minta apa aja, bersihin apa aja, terus nanti bersihin juga apa aja. ya bersihin, terus nanti lari ini udah minta kayak pest control. Gokil. Gue bener-bener kayak wow gitu, kayak ini nih masalahnya tuh dunia yang maksudnya kalau zaman dulu tuh istilahnya ini adalah dunia asisten rumah tangga yang dimodernisasi, tapi jadinya jadi keren gitu. Kayak kami kan ada program yang subscription atau langganan lah. Di satu rumah ini mengasuh satu anak angkat, jadi satu anak asuh dari kita. Jadi seperti pengganti ART tapi nggak masak, nggak ngasuh bayi, masih fokus di kebersihan kayak gitu. Jadi setiap hari bersihin di sana. Ibu ini yang makai sekaligus membantu nyekolahin ini, jadi kontrak selama 1 tahun. Gokil. Otomatis kan sebagian profitnya kan ini ya Bu, setiap bulan kami report nilainya, perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ini bisa mengubah gitu. Tapi pernah nggak sih Mas kayak misalnya kalau zaman-zaman dulu nih, kalau zaman-zaman saya juga dulu punya asisten gitu misalnya, di rumah ada asisten kayak gitu. Biasanya tuh kadang-kadang kalau ada yang nggak betah, tiba-tiba cabut dengan sendirinya gitu. Ada nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu? Nah itu permasalahan itu yang malah kita mau selesaikan. Oh, berarti pernah ada? Ya ART banyak kan kayak gitu, maksudnya tidak betah. Nggak betah keluar. Tapi kan di kami kan ada yang ngelola. Kalau nggak betah langsung ganti. Oh gitu. Jadi pelanggannya kan tetap, yang penting ada terus kan. Nggak mau apa-apa. Itu sebenarnya memecahkan permasalahan itu juga yang 3 bulan udah pulang kampung ART-nya. Iya, pulang kampung terus nggak balik lagi. Iya. Itu kan agak susah itu, karena nyari kayak gitu agak susah. Makanya dengan adanya clean sheet, udah kami bersihin aja setiap hari. Kami jamin aman, kami jamin bersih, dan kami jamin nggak ada yang kosong dan sebagainya. Semoga podcast ini dengar sama ibu-ibu di luar sana, bahkan atau calon ibu-ibu dari IPB kan, yang mereka ntar mikir nih rumah siapa yang bersihin. Apalagi trennya milenial sekarang tuh kan rata-rata berangkat pagi pulang sore, di rumah cuman istirahat kayak gitu kan. Yang pasti ya nanti semua orang itu bakal punya perannya masing-masing, terutama untuk clean sheet sendiri ya Mas ya. Dan gue pengen tahu nih, gue tadi pengen nanya ini, cuman tadi sempat kelupaan mau nanya paling jauh kemana, kayak orderan wah jauh banget nih gitu, tapi digas aja gitu. Ada. Itu di mana? Anyer. Oke. Jadi dulu Anyer. Dulu nggak, jadi sebelum Anyer, dikit lagi berapa menit lagi ternyata itu deket Anyer. Udah nyampe Banten aja ya? Ya udah jalan aja tuh waktu itu dari Bogor malah. Astaga. Bogor ke itu sana. bukan Jabodetabek lagi ya? Ya, jadi 2 jam lebih ke sana. Makanya anak-anak waktu itu, Mas, saya liburan dulu ya ke Anyer gitu. Tanggung dikit lagi. Oh gitu. Habis bersihin ya udah main mereka ke Anyer. Di Anyer paling jauh. Astaga, keren sih. Itu benar-benar yang bakal jadi pengalaman buat teman-teman juga mitra yang di sana. Terus untuk kedepannya memang Mas Dihkon emang mau fokus di startup ini aja. Dan menurut Mas Dihkon sendiri nih, kan anak muda sekarang tuh cenderung untuk menjadi corporate slave atau mau jadi di startup kayak gitu-gitu kan, atau mungkin di pemerintahan. Nah kenapa sih Mas Dihkon itu tuh nggak kepikiran untuk kayak pemuda-pemuda biasa gitu?
Sebenarnya sih semua ada perannya masing-masing ya. Iya. Maksudnya yang mau jadi korporat, pemerintah, politik dan sebagainya silahkan kayak gitu. Maksudnya itu ada manfaatnya masing-masing. Yang penting sih kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja sih. Kalau saya di wirausaha itu kayak menjadi passion sih. Maksudnya saya jarang kerja dari pagi sampai sore gitu. Oke. Saya malah pagi sampai malam. Gitu. Dan Jadi Mas Dikon menemukan, oke, kita ngomong masalah passion ya. Saya juga masih nyari nih, sebenarnya passion ini nih gimana sih? Karena saya sempat baca bukunya juga yang Ikigai dan lain-lain gitu kan. Orang-orang selalu banyak bahas tentang masalah passion. Menurut Mas Dikon sendiri, Dikon lagi, passion itu apa? passion sebenarnya yang kita benar-benar dalami, yang kita sukai, dan itu kayak kita jalan itu. Saya kerja dari pagi sampai malam, kayak nggak capek. Kayak nggak capek. Maksudnya benar-benar ya udah, kayak kita mau bantu yang lain. Wah, senang banget lihat senyum anak-anak, lihat senyum pelanggan dan sebagainya, itu senang banget kayak gitu. Jadi hilang rasa capeknya, hilang rasa itu. Dan juga saya suka ketemu dengan orang, negosiasi sama tinggi kampus, direktur dan sebagainya kan, itu wah gila. Saya teman-teman yang lain belum tentu kayak bisa diskusi dengan maupun negosiasi dengan orang-orang yang lebih penting kayak gitu. Iya. Dari situ mulai suka aja sih. Padahal saya kan nggak ada background di pengusaha. Orang tua saya kan guru. Jadi Orang tua guru. nggak ada sebenarnya. Malah anaknya sekarang jadi pengusaha semua. Dan itu background, kalau dari background keluarga gimana sekarang yang di Pekalongan? Itu ibu saya guru TK. Bapak guru TPK tapi sambil buruh kayak gitu. Sambil guru. Dan kakak saya sekarang malah jadi pengusaha batik. Oke, berarti sebelum itu kalau misalnya diingat lagi, di throwback lagi ke belakang, sebenarnya pengalaman masa kecil Bang Dikon itu sepertinya yang seperti apa? Misalnya kalau misalnya kita dari segmentasi ekonomi, bisa ceritain itu kayak gimana? Sebenarnya sederhana sih, maksudnya saya kan sekarang kuliah, saya fast track di ilmu ekonomi PB, walaupun ini telat ya, gak molor, jadi bukan fast track lagi. Terus setidaknya udah kuliah S2 lah, bentar lagi saya selesai tahun ini. Tapi dari awal itu ya orang tua bilang ranking 1 ya, pinter ya, nah, biar beasiswa dapat. Dari SD gitu? Ya, jadi dari SD saya masuk swasta, masih dibiayain lah sama orang tua. Tapi SMP dapat beasiswa, SMA dapat beasiswa, kuliah dapat beasiswa kan, bidik misi. Oke. Baru S2 saya biayain sendiri. Benar-benar nggak ngurusin UKT berarti ya? Jadi sempat bayar UKT waktu baru masuk? Enggak. Abis itu dibalikin nggak sih? Enggak gitu. Saya dari awal langsung bidik misi. Waduh, oke. Oke, terus kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya ini momen-momen mau lebaran ya kan? Momen mau lebaran, terus balik nggak nih Mas ke Pekalongan? Nah, tahun kemarin sudah nggak balik ya, tapi nggak tahu ini tahun ini gitu, sambil lihat kondisi juga. Iya, gitu. Bagaimana orang tua di sana menyikapi keadaan? Berapa bersaudara sih Mas? Dua anak-anaknya sudah jadi pengusaha semua dan sudah mandiri dua-duanya. Itu gimana sih menurut? Ya, alhamdulillah sih sekarang udah diterima ya. Dulu orang tua nggak itu ya. Bener. Rata-rata itu permasalahannya. Jadi dulu saya selalu membuktikan gitu, makanya dengan nggak diterima itu, dulu orang tua itu jadi dosen ya. Jadi pokoknya yang pinter lah, ranking 1 aja. Nanti bakalan hidupnya enak. Tapi sekarang kan zaman bukan hanya soal itu. Sekarang gimana cara mendapatkan skill dan sebagainya yang banyak. Dan waktu itu saya baru bilang ke orang tua, saya ada usaha ini. Pas saya masuk Ki Candy. Oke. Jadi itu orang tua baru kalau udah kayak gitu kan udah, oh ya udah saya setujuin. Aduh. Sebelumnya nggak bilang-bilang sama sekali. Karena saya kan fast track S1 S2, saya masih kuliah lah, walaupun saya masih merintis usaha, saya masih ada pegangan kuliah. Jadi di rumah itu enak. Di kon kerja apa di sana? Masih kuliah S2, aman kan ya? Nggak ada omongan tetangga atau apa dan sebagainya. Tapi kan dari situ sambil merintis bisnis, dan waktu itu pas banget masuk Ki Candy, ya udah nonton ya Bu, usaha ini gitu. Terus gimana ekspresi orang tua? Ya mungkin nangis mungkin. Oke, ya terharu sih pastinya ternyata. Tiba-tiba bilang saya masuk Ki Candy loh, acara nasional. Saya aja waktu dapat kabarnya anak IPB, hah siapa ya? Kayak kan kita beda 2 tahun ya Mas ya. Saya kan 54. Kayak
siapa nih gitu. Terus saya lihat ada clean sheet, saya baru dengar dan gue lihat kayak wow, ini udah gede banget. Dan ada kepikiran untuk kembali ke kampung halaman, mungkin membesarkan di sana. Iya, pasti ada kayak gitu. Tapi mungkin tahun ini enggak kayaknya. Mungkin tahun depan mungkin. Tahun depan. Amin. Karena kan tahun ini kan ini Jabodetabek dan ini mulai tahun ini kemungkinan keluar ke Bandung. Surabaya, ya kota-kota besar. Di Indonesia lah, di Jawa dulu terutama. Tapi itu saya pengen nanya deh Mas, kayak berarti ini ada pasarnya kan? Ada pasarnya. Dan saya pengen nanya sebenarnya tuh yang menjadi target market dari si clean sheet itu yang seperti apa, dan pengen tahu kayak kotornya gitu. Omsetnya itu sebulan tuh berapa sih? Kalau jadi clean sheet itu pasarnya sini ibu-ibu sekarang. Mahasiswa itu jarang pakai karena udah nggak kuat kayaknya untuk harganya gitu. Karena emang kita udah sasarannya menengah ke atas gitu. Buat sebenarnya untuk kesejahteraan mitra-mitra juga kan kayak gitu. Terus alhamdulillah sih ya udah nyampe ratusan juta per bulan. Per bulan omsetnya. Dan itu sudah untuk operasional dan keuntungan margin profit dan lain-lain. Iya. Dan ini udah tahun ini kemungkinan udah nyampe ya M lah gitu. Alhamdulillah rezeki ya. Iya. Apalagi ini bulan puasa lagi kan. Ada kepikiran untuk ini nggak di bulan puasa ini? Program CSR mungkin? Ada. Bagi-bagi ya bersih-bersih tetap ya yang itu Ramadan. Terus kami kan baru buat yayasan. Jadi kan legalitas clean sheet itu ada 2, PT sama yayasan. Nah PT ini fokus aja ke bisnis, gimana cara dapetin profit yang sebesar-besarnya. Yayasan ini untuk fokus biayai pendidikan anak-anak, pemberdayaannya. Dan itu makanya dibuat yayasan. Wah keren banget sih ini. Mungkin cuman ini doang sih kayak yang saya waktu liat website itu kayak wah ini artisnya udah pada make gitu. Dan tadi yang dibilang sama Bang Dikon udah bersihin kapal juga gitu. Dan kedepannya ini sebenarnya yang Bang Dikon lihat dari si clean sheet itu seperti apa? Apa nanti itu dia bakal mengekspansi kayak mobil, motor? Karena sekarang dunia otomotif kan lagi gila-gila nih Mas ya. Dan yang kayak bersih-bersihin mobil dan lain-lain, detailing kan sampai udah kepikiran belum mau ke arah sana? Sebenarnya mobil udah sih kita udah masuk. Udah juga. Bersihin jok, bersihin mobil itu udah. Bahkan ya kadang kalau bersihin kan rumah menengah ke atas kan mobilnya wah juga ya. Kadang kita hati-hati juga untuk bersihin itu. Oh jadi semua itu all in dibersihin semuanya? Iya, biasanya itu makanya orang pakai clean sheet karena satu pintu. Mau minta apa aja. Kolam renang? Bisa. Dan itu sebenarnya untuk di clean sheet sendiri itu mitra-mitranya ada pelatihannya nggak sih Mas? Ada pelatihan, dan itu Mas Dikon sendiri yang? Nggak ada, udah ada orang lain sih yang latih gitu. Jadi saya kan nggak ada background di cleaning service ya. Saya nggak tahu. Atau sebenarnya ada ininya ya, ada sertifikasinya ya? Ada, sekarang udah ada sertifikasi. Ada. Terus jadi dulu saya belajar cleaning service itu benar-benar awal banget. Saya nggak tahu. Dulu kirain bersih-bersih itu ya udah bersih biasa. Tapi ternyata itu ada ilmunya. Dan saya belajar di mentor cleaning service yang emang mau ngajarin saya, dan sekarang menjadi mentor clean sheet lah itu. Itu di mana tuh? Itu di Tangsel. Orangnya itu beliau sangat berpengaruh di saya, terutama di clean sheet lah. Karena yang ngajarin benar-benar dari awal sampai ini ngajarinnya kayak gini ya, trainingnya kayak gini ya, ininya kayak gini ya, terus investasi kayak gini ya dan sebagainya. Itu dari beliau. Dan awal mula bisa ketemu investor nih, biasanya ini teman-teman nih yang punya bisnis, yang lagi bangun startup, lagi bingung nih sebenarnya nyari investor kayak gimana sih? Sebenarnya susah gampang sih. Saya dulu awal ngumpulin clean sheet itu, maksudnya saya awal itu sebenarnya udah keliling tuh. Saya buat proposal. Saya pertama kali buat clean sheet, saya keliling pulang ke Pekalongan. Saya ketemu kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Nggak ada yang mau ngasih uang. Nggak ada yang mau ngasih uang. Padahal saya udah bilang, Bu, Pak, Kak, ini ada bisnis, ini peluang besar nih ke depan dan sebagainya. Mau nggak invest untuk modal saya? Nggak ada yang mau. Saudara pun susah. Ya, nggak. By the way, saya pernah ngalamin itu juga Bang Dikon. Kalau boleh sedikit cerita ya, saya juga pernah ngalamin hal itu. Jadi waktu itu saya pernah ngikutin suatu business plan dan saya udah ini banget nih kayak ini bisa jadi nih untuk jadi model bisnis, bisa nih, udah mau jadi.
Terus abis itu saya bingung nih, saya ada kendali modal dari menang-menang lomba berapa sih gitu kan. Dan sedangkan ini perlu untuk produksi butuh modal banyak gitu, karena punya saya produk bukan jasa. Produknya itu ada produk jadi gitu, bukan produk jasa maksudnya. Dan saya udah pernah ngalamin itu juga, dan memang mencari investor itu suatu hal yang wow. Karena cara penyampaian juga, apalagi kalau buat orang-orang daerah, mungkin orang-orang tua kita, karena saya juga dari daerah kan, saya juga dari daerah mas. Jadi ketika saya malah bener presentasi pakai PPT. Udah niat banget, ini loh caranya tuh modalnya sekian, bakal balik modal sampai sekian gitu kan. Ada return of investment dan lain-lain. Itu udah saya hitungin, saya kasih. Tetap aja yang mereka butuh bukan itu. Jadi kayak kayak malah diremehin, kadang-kadang ada juga. Ngerasa gak kayak gitu? Tapi dari situ saya lebih semangat lagi. Saya ditolak itu udah banyak. Maksudnya dari investor, dari partner, dari orang, dari ini dan sebagainya. Saya udah banyak ditolak, tapi dari situ itu malah menjadi acuan gitu. Malah sekarang yang dulu nolak dan sebagainya, ya udah kelihatan malah mau masukin modal. Tapi kan saya selektif sekarang. Oh gitu ya, balas dendam. Enggak, tapi bukan itu, maksudnya selektif yang emang ayo yang mau benar-benar sevisi dengan clean sheet, yang mau membesarkan clean sheet bareng, bukan hanya soal untung aja. Jadi investor itu ya tergantung kitanya ya. Kalau minjem dan sebagainya kan bisa aja minjem bank cepet kan sebagainya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari investor ini bisa ikut mengembangkan, ikut membesarkan, memperluas jaringan dan sebagainya. Kalau dulu saya udah investasi di jaring. Saya udah kenalan beberapa orang dan sebagainya. Masuk ke Candy pun saya ada kenalan orang gitu. Jadi sekarang jadi komisaris di Clean Sheet malah. Oke. Emang sekarang tuh pentingnya jaring tuh kerasa banget ya mas. Dan dari yang awalnya perlu ongkos dan tidak dikasih uang dari sendirian, sekarang itu Clean Sheet udah punya apa aja sih mas? Ya alat-alat udah lengkap, mobil juga ada. Mobil udah ada, transportasi udah ada. Terus tapi kan ini masih terus dievaluasinya, masih terus dibesarin. Beberapa venture capital juga beberapa udah nanya dan sebagainya. Udah nanya? Ya. Udah pada deket nih? Udah rapat, udah rapat juga. Tapi kan permasalahannya kan pasti minta saham gitu. Gitu. Ya itu pertimbangan lah. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus saya itu. Jangan-jangan mungkin 5 tahun ke depan yang megang cleaning service untuk daerah, untuk gedung-gedung dan lain-lain bisa-bisa aja Clean Sheet nih. Ya bisa aja, amin. Udah kelihatan nih prospeknya. Masih terus berjuang gitu, untuk bisa masuk kayak gitu. Apalagi kalau udah ngerambah teknologi dan lain-lain. Sekarang lagi bangun apps juga jangan-jangan. Ada apps-nya? Jadi lagi Clean Sheet, tapi ini masih dibangun terus. Karena kan itu perlu penyesuaian ya. Gitu. Tim developnya rata-rata anak IPB atau bagaimana? Ada anak IPB, ada anak keluar. Gitu. Anak keluar, tapi dominasi IPB. Tapi ya ada anak luar luar juga yang bantu dan sebagainya. Ada orang yang mulai, saya aja yang develop deh, saya ingin bantu. Tetap ya mewujudkan visi dari Pak Rektor 2045, mahasiswa IPB Techno Sociopreneurship. Itu keren sih. Ya karena teknologi itu penting. Sekarang udah nggak bisa dihitung lagi. Semua pengennya instan, cepat, ya hemat lah gitu. Techno Sociopreneurship itu udah benar-benar sapu bersih banget semuanya. Teknologi, sosial, entrepreneur, semuanya masuk. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Pesan apa sih yang ingin Mas sampaikan buat pendengar podcast luar kampus ketika memulai bisnis, terutama bagi mereka yang masih mahasiswa atau fresh graduate? Paling pesannya sih dibalik keterbatasan nih. Mau ada keterbatasan apa, ekonomi maupun yang lainnya, nggak ada ilmu, nggak ada background di situ. Kalau kita ada kemauan, ya pasti ada jalan kayak gitu. Dan juga kalau mau usaha, mau jadi entrepreneur, kalau bisa dari semester awal. Jadi pas masuk IPB atau awal-awal lah, karena itu masih bisa, kita nggak gengsi. Maksudnya, mahasiswa jualan snack gitu, atau apalah yang kecil-kecil, warung, buka kopi shop kecil dan sebagainya. Jadi pas gagal masih bisa kita perbaiki lagi. Pas gagal kita bisa perbaiki lagi. Jadi nggak malu maupun apa. Karena kalau udah lulus, gue bentar lagi. Jadi saya ngalamin. Teman-teman saya juga ngalamin. Kalau udah lulus tuh, kalau mau buka usaha habis itu pasti godaannya banyak.
dorongan dari orang tua, kamu kerja aja. Ya, terus ya ada omongan dari temen, ya masa itu, terus dari tetangga dan sebagainya lah. Kalau kita mulai dari awal, gagalnya kan udah habis tuh. Saya kan udah mulai jualan batik dari semester 1, bisnis makanan minuman semester 2, bisnis jalan-jalan semester berapa itu 5, konveksi semester 4, gagal semua tuh, nggak ada yang berhasil. Tapi dari situ kan belajar, oh makin bisa, ilmunya makin oh yang diperbaiki nih, dan sampai sekarang ya alhamdulillah dengan why yang kuat, yaitu bisnis harus ada yang why yang kuat. Yang penting bisnis itu satu menghasilkan, dua terakhir itu sebenarnya yang sesuai passion, kesenangan. Jadi nggak harus di awal sesuai passion, nggak harus itu, yang penting menghasilkan, berprospek, ya udah. Yang terakhir kan baru kesenangan kita. Wah, gila, ini salah satu hal yang bisa gue pelajarin banget dari Mas Dihkon nih. Dan kita ada games nih Mas. Ada games. Jadi saya ada 10 pilihan di sini, dan nanti saya bakal milih kayak dua pilihan dan Mas milih satu aja ya. Boleh. Oke, ini namanya kita main games, namanya games This or That. Untuk pertanyaan pertama, dijawab cepet ya Mas ya. Introvert atau extrovert? Extrovert. Bisnis atau profesional? Bisnis. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Berbicara atau mendengar? Berbicara. Bumi bulat atau bumi datar? Bulat. Berat itu. Oke, kita bahas. Tadi introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert. Ada cerita sendiri terkait dengan masalah extrovert? Ya, saya dulu sebenarnya masuk awal IPB saya pendiam. Oke. Saya kuliah pulang asrama. Kuliah asrama kayak gitulah, semester 1 semester 2. Habis itu mulai tuh semester 3 saya ikut 7 organisasi. 7? Ya, lebih plus UKM. 7? Wait. 7 gimana caranya 7? Lu kaki bunsin. Itu benar-benar berangkat pagi pulang pagi. Aduh, gila. Ini benar-benar. Mas inget gak itu 7 apa aja? Itu apa aja tuh Mas? 7 Mas. Kita kan organisasi daerah. Oh, Omda. Saya aktif itu. Terus saya UKM Gentra saya ikut. Oh, Gentra. Ya, saya kan lebih suka UKM. seni ya. Seni musik, seni apa dan sebagainya. Terus Himpro di Hipotesa. Ya. Dulu saya pernah ikut koperasi juga, saya pernah ikut saya ada seni religi juga, terus yang lainnya saya ada pengabdian di luar juga. Dan juga banyak kalau di IPB itu ada beberapa dulu sampai mau ya penelitian, lomba-lomba dan sebagainya. Kalau nggak salah 7-8 gitu, KM gitu juga. Dan dari situ kan mulai tuh tipes. Oh, beneran tipes? Tipes beneran? Tipes. Ayo. Jadi benar-benar Oke. Nah, itu buat pembelajaran, jadinya pas tahun ketiga itu udah milih satu yang emang disukai. Nah, itu kan kita kalau mau tahu yang kita passionnya apa, yang kita sukai apa, ya kita coba dulu semua. Bener. Gak jadi yang gagal ya udah, yang nggak suka ya emang benar-benar nggak cocok dan nggak suka. Tapi setelah menemukan ini ya udah fokusin di situ. Iya, tanggung jawab di sana dan komitmen di sana ya. Terus tadi bisnis atau profesional? Bisnis tadi ya. Bisnis. Emang kayaknya jiwanya bisnis banget nih. Dulu sih nggak suka sih sebenarnya. Dulu nggak suka? Nggak, maksudnya dulu ya udah seneng ngajar aja sih dulu. Pernah kepikiran nggak sih kalau bahkan bisa sampai sekarang ini, pernah kepikiran nggak sih kayak dulu punya cita-cita mau jadi pengusaha? Dulu sebenarnya mau cita-cita jadi motivator. Oke. Tapi dari motivator itu kan apalagi ya sebelumnya, masa mau motivasi diri sendiri ya gitu kan? Nggak gitu. Tapi saya mikir, kalau mau jadi motivator itu jadi orang yang bermanfaat dan ada background dan cerita. Oke, jadi pengusaha. Dari pengusaha itu saya mulai sekarang ya setidaknya saya bisa berbagi dengan anak-anak muda yang lainnya yang membutuhkan, yang minder, yang kurang percaya diri dan sebagainya. Itu saya sering berbagi gitu. Tidaknya ayo semangat bareng-bareng, pasti bisa gitu. Awalnya mau jadi motivator, tapi mau jadi pebisnis dulu biar bisa menginspirasi banyak orang. Jadi biar ketika motivasi itu nggak omong kosong. Iya benar. Dan ketika motivasi kan kadang-kadang kita suka, orang-orang tuh suka mendengar cita-cita kalau orang lagi menderita susah, lagi di posisi yang lagi di bawah. Dan tapi sekarang udah di atas ketika jadi motivator, itu kan biasanya sangat menjual banget ya Mas ya.
Dan tadi bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Buburnya diaduk ya nggak sih? Iya. Diaduk. Sebenarnya jarang sih makan bubur. Enggak, ini sebenarnya menunjukkan sebenarnya secara psikologikal sebenarnya Mas seperti apa gitu kalau misalnya bubur diaduk. Ya teman-teman bisa menilai sendirilah seperti apa. Kalau saya tim bubur tidak diaduk sih. Terus berbicara atau mendengar? Berbicara. Tidaknya dengan berbicara sebenarnya bisa mengubah orang lain, bahkan bisa mengubah dunia. Ya benar sih. Tadi kalau misalnya kita pintar secara komunikasi, itu salah satu soft skill juga yang kita butuhin sekarang kan. Kalau kita punya ilmu tapi nggak dibagi itu percuma. Kalau kita pintar tapi nggak ditunjukin, percuma. Oke. Dan sebenarnya tadi kenapa milihnya bumi bulat atau bumi datar? Ini kreatif luar biasa pertanyaannya. Hey. Jadi kita tim bulat ya Mas ya? Iya. Kita tim bulat ya? Udah jelas bulat ya? Iya kayaknya. Saya bingung kenapa ini gamesnya ini baru sih untuk yang ini kemarin kan sempat ada PLK juga nih, cuman belum ada games kayak gini dan sekarang udah ada dari kreatif ngasih bumi bulat bumi datar. Mereka flat earth suaranya Mas. Mereka flat earth mereka. Nah tadi sempat ada cita-cita mau jadi motivator. Kasih motivasi dong buat kita Mas. Kasih motivasi, ayo. The power of Pepet tadi. Apa namanya? Ya kalau dari saya kan juga masih belajar ya, masih terus ningkatin skill dan sebagainya. Kalau dari saya sih yang penting hidup itu ya harus sabar, ikhlas, juga disiplin gitu. Disiplin itu dalam hal yang lainnya, maksudnya dalam waktu maupun yang lainnya. Fokus ke satu hal, jangan terlalu banyak. Kebanyak itu pecah pikiran itu. Kayak tadi yang 7 ormawa tadi. Itu pecah itu. Benar. Saya harus kalau ada kaki punsin langsung. Karena pada saat jam tertentu itu rapat 3. Iya, dan zaman dulu belum bisa online kayak sekarang kan. Sekarang kan enak kan ya, cepet ya. Kalau dulu kan harus ke koridor koridor. Tapi dari situ kan saya belajar cara membagi waktu, cara membagi prioritas. Kalau yang nggak penting ya udah. Gitu. Ya prioritas dulu yang diutamain. Dan Mas Dikon, menurut Mas sekarang Mas sudah sukses belum? Kalaupun nanti ketika sudah sukses, sebenarnya apa sih yang dicari? Ya, ketenangan sih, kebahagiaan sih. Dan saya nggak mau kebermanfaat itu. Jadi tujuan hidup itu menjadi pengusaha bukan tujuan hidup, menjadi presiden juga bukan tujuan hidup. Tapi menjadi tujuan hidup itu ya bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Kan presiden hanya sebagai jembatan aja ya untuk bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Oke banget. Dan sebenarnya yang lu cari di dunia itu nggak muluk-muluk ternyata. Yang dicari itu adalah kebermanfaatan buat sesama. Dan itu dia tadi sesi podcast luar kampus dari saya Muhammad Mahendra dan ada tamu kita di sini Bang Dikon Nadamis dan kami berdua pamit undur diri. Podcast luar kampus, take a change, make a change. Dadah.